Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sekarang ini kita bisa memulai pelajaran dalam ilmu tasrif atau ilmu sorof. Itu salah satu bagian dari ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Ini salah satu cabangnya, yaitu ilmu sorof atau ilmu tasrif. Ilmu sorof nanti akan dijelaskan apa manfaat dari ilmu ini. Kalau kita mempelajarinya, dan apa yang kita akan pahami kalau kita memahaminya. Jadi ini sama dengan ilmu nahwu. Semuanya terkait dengan bahasa Arab. Cuman nanti akan dijelaskan saat kita baca pengertian ilmu sorof. Supaya antum bisa bedakan apa bedanya nahwu dengan sorof. Ilmu sorof ini sebenarnya dia adalah ilmu lebih mudah daripada nahwu. Lebih mudah daripada ilmu nahwu. Kenapa? Karena dia akan mempelajari harokat yang tetap. Sementara nahwu dia mempelajari harokat yang berubah. Dia akan mempelajari harokat yang berubah. Itu nahwu. Kalau sorof harokat yang tetap. Harokat yang tetap. Makanya sebagian dari ulama bahasa menjelaskan bahwa tingkatan dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arab itu yang pertama ilmu aswat. Harus pelajari dulu suara dari setiap huruf. Suara dari setiap huruf. Itu alhamdulillah kita tidak pelajari karena dipelajari dari ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Yang kedua, mempelajari setiap kata dalam bahasa Arab. Ini dipelajari di ilmu sorof. Kemudian yang ketiga, mempelajari harokat akhir dari setiap kata. Itu ilmu nahwu. Itu ilmu nahwu. Ilmu sorof ini merupakan ilmu yang sangat penting juga dalam ilmu bahasa Arab. Dalam ilmu bahasa Arab. Nanti antum akan mengetahui kenapa ilmu tasrif ini atau ilmu sorof adalah penting dalam belajar terkait dengan bahasa Arab. Kita masuk di buku Al-Miftah fi Ilmi Sorfi, kunci dalam ilmu sorof. Kita masuk langsung di pendahuluannya. Di sini pendahuluan kunci ilmu sorof. Kalau di nahwu, buku ini langsung dua bahasa, ada bahasa Arab dan ada terjemahannya. Kalau di sini cuman bahasa Indo saja, karena dia ilmu sorof ini mudah, cuman perlu konsentrasi yang lebih daripada nahwu. Karena dia banyak yang harus kita pelajari dibandingkan dengan nahwu. Cuman ia membuat kita bahagia dari ilmu sorof ini, dia sekali belajar. Sekali belajar, orang insya Allah kalau dia pahami dengan baik, maka itu cukup. Makanya dalam perjalanan belajar ilmu sorof ini kita hanya 2 buku saja. Ini buku pertama, kemudian kedua nanti ada buku Lamhut Torf. Insya Allah. Jadi 2 buku saja kalau sorof. Beda kalau nahwu tadi 5. Kita akan pelajari setahun. Kalau sorof cepat saja. Iya, tidak sampai setahun kita akan mempelajarinya. Iya. Lihat pendahuluan kunci ilmu sorof, langsung pengertiannya di situ. Sorof adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok. Jadi ana langsung terjemahkan, tidak pakai Arab lagi karena banyaknya yang mau ditulis di sorof kaidahnya. Jadi adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok dan kaidah, sama dengan nahwu. Hanya isinya pokok dan kaidah.
yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Dan apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna pada kandungannya atau lafaz dalam bangunannya. Atau lafaz dalam bangunannya. Berisi kaidah yang mana dari kaidah nanti antum akan mengetahui keadaan atau perubahan sebuah kata. Jadi dia bukan perubahan kalimat, tapi kata itu sendiri. Kosakatanya. Perubahan dalam bangunannya atau perubahan dalam maknanya. Perubahan dalam maknanya. Karena kalau berubah bangunannya, maka akan berubah maknanya. Akan berubah maknanya. Misalnya, kita contohkan. Nanti ada kata misalnya doroba. Iya. Ada kata doroba. Ini kata doroba. Ini kata doroba. Nanti kita akan belajar ini. Kenapa dibaca fathah itu dotnya. Ini rohnya kenapa dibaca fathah juga. Itu kita akan pelajari di sini. Iya. Ada kata semisal dengan ini. Jumlahnya juga 3 huruf. Beda harokatnya. Seperti ada kata. Ya. Sama dengan itu. Tapi lihat. Alima. Padahal sama-sama 3. Kenapa kalau di sini huruf keduanya di fathah. Sementara yang ini di kasroh. Ada juga kata ketiga semisal juga dengannya 3 huruf. Ya, seperti kata karuma. Ini kenapa di domah huruf keduanya? Iya. Ini di sorof. Dibahas. Kalau huruf terakhir itu kan nahwu. Huruf terakhirnya. Di sini akan dipelajari ini. Kenapa huruf pertamanya fathah semuanya? Sementara huruf keduanya ada fathah. Ada kasroh, ada domah. Itu disorof. Dia akan mempelajari bangunan ini kata. Jadi dia bukan kalimat. Itu bedanya dengan nahwu. Kalau nahwu membahas susunan kalimat. Kalau sudah tersusun. Kalau sorof sebelum tersusun. Makanya dia sebelum nahwu belajarnya. Karena dia membahas kosakata dalam bahasa Arab. Sementara nahwu dia membahas bagaimana ini menyusun kosakata yang ada. Yang kita pelajari. Jadi dia menyusunnya. Apa yang harus kita harokati harokat akhirnya. Kalau ini, dia membahas setiap kata dalam bahasa Arab. Dia membahas apa? Setiap kata dalam bahasa Arab. Ini doroba. Iya. Ini namanya lafadznya. Dipelajari dalam nahwu. Dipelajari dalam nahwu. Iya. Kadang kita dapat kata doroba. Dapat dalam bahasa Arab, iya, kata doroba kadang kita dapat ini menjadi dorib, doribun. Alima dapat kadang dalam bahasa Arab menjadi alimun. Karuma kadang kita dapat menjadi karimun. Iya. Ini bukan kata lain. Ini doribun adalah dari doroba. Alimun dari alima. Karimun dari karuma. Bukan kosakata yang berbeda. Ini satu katanya. Cuman berubah bangunannya. Berubah lafadznya. Doroba menjadi doribun. Alima menjadi alimun. Karuma menjadi karimun. Kapan menjadi doribun? Kapan menjadi alimun? Kapan menjadi karimun? Dan apa maknanya? Ini dipelajari dalam sorof. Dia membahas lafaz bangunan sebuah kata dan makna dalam kandungannya. Iya, karena beda artinya ini doroba sama doribun. Doroba telah memukul, kalau doribun yang memukul. Iya, alima
itu mengetahui. Kalau alimun yang mengetahui. Karuma mulia. Kalau ini orang yang mulia. Karimun. Dari mana kita tahu ini maknanya? Itu di sorof. Kan di sorof membahas kalau bentuk doroba berubah menjadi doribun, maka akan berubah maknanya. Kalau ada kata alima berubah menjadi alimun, berubah maknanya. Karuma berubah menjadi karimun, berubah maknanya. Antum tahu ini? Antum bisa pahami sorof? Jadi dia membahas kosakata ini. Dan apa kandungannya kalau dalam bangunan ini? Bangunan ini apa kandungan maknanya? Kalau diubah ke bangunan yang ini, apa kandungan maknanya? Ini ilmu sorof. Nanti ada koedanya. Kalau ini apa maknanya? Ini apa? Dipahami? Ini koedah dalam ilmu apa? Sorof. Ini yang dia akan pelajari. Jadi dia bukan susunan kalimat. Tapi dia pelajari apa? Kata yang kalimat nanti tersusun darinya. Yang kalimat nanti tersusun darinya. Ini ilmu sorof. Berisi koedah perubahan dari setiap kata dalam bahasa Arab. Perubahan dari setiap kata dalam bahasa Arab. Apakah perubahan dalam lafaz atau perubahan dalam makna? Jadi dua langsung dia pelajari. Perubahan dalam lafaz atau perubahan dalam apa? Makna. Perubahan lafaz itu tadi seperti yang Anda contohkan. Doroba menjadi doribun. Berubah lafaznya. Iya. Alima menjadi alimun. Karuma menjadi karimun. Itu kan berubah lafaznya. Dia akan ajarkan antum. Kapan berubah dan bagaimana bisa berubah seperti itu. Iya. Antum coba perhatikan itu antara doribun, alimun sama. Karimun beda. Itu contoh itu, tiga itu sengaja itu. Jadi berubah doroba, doribun. Alima, alimun. Kan sama. Kenapa kalau yang ini karuma, seharusnya kan apa? Tebakannya karimun. Kan sama begitu. Tapi dia malah apa? Karimun. Kenapa enggak karimun? Itu dibahas di sorof. Kenapa ini kata ketiga enggak sama dengan kata kedua? Dan yang pertama. Itu di sorof dibahas. Koedanya ada di sorof. Koedanya ada dalam ilmu apa? Sekarang yang masuk lagi faedah mempelajari ilmu sorof. Faedah mempelajari ilmu sorof. Pertama, menjaga lisan dari kesalahan dalam kosakata. Ini penting sekali. Menjaga lisan, menjaga ucapan dari kesalahan dalam kosakata. Kalau nahwu dalam susunan kalimat. Itu yang dia jaga. Kalau ini kosakata. Kalau kita salah baca dalam susunan kalimat. Bisa saja ya itu mungkin karena ya kepleset lidahnya. Tapi dalam kosakata itu sulit dimaafkan. Karena kosakata itu jarang salah dalam mengucapkannya. Kan dia harokat sudah mati. Misalnya doroba itu harokat dotnya itu begitu terus. Paham kan? Begitu terus. Jadi sulit untuk salah dalam kosakata. Kalau dalam kalimat bisa saja. Misalnya tadinya kullu dibaca kulla. Itu namanya ya kadang salah baca di akhirnya. Huruf terakhirnya. Tapi kalau di awal yang salah itu berat. Di awal yang salah berat sama di tengah. Jadi dengan belajar sorof kita tidak akan salah. Misalnya ini kalau datang nanti gundul ini kata apa harus kita baca huruf awalnya? Kan begitu. Itu kita akan tahu nanti kalau kita belajar sorof. Ini huruf awalnya do. Ini ro-nya ro atau ru atau ri kan begitu. Di sorof dikasih tahu bahwa kalau begitu modelnya harokat setelah alif itu di kasroh. Ada koedanya nanti. Ada koedanya nanti. Itu di ilmu sorof dalam kosakata. Dalam kosakata. Ini fungsi dari belajar ilmu sorof. Menjaga kesalahan dari lisan kita dalam kosakata. Dalam kosakata bahasa Arab. Yang kedua, meringankan lafaz-lafaz yang sulit agar mudah diucapkan. Dengan belajar ilmu sorof, itu
dapat meringankan. Kosakata yang sulit diucapkan menjadi mudah diucapkan. Contoh. Kita contohkan. Antum perhatikan contoh dua kata ini. Kata pertama, kota layak tulu. Kata kedua, kola yakulu. Ini kata yang pertama dan kata yang kedua, itu satu bentuk dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita bertanya, pola dari dua kata ini sama. Yaitu yaf'ulu. Kan kalau sorof kan mempelajari pola. Yaktulu, polanya yaf'ulu. Mirip kan? Jadi yaktulu satu timbangan dengan apa? Yaf'ulu. Lihat huruf pertamanya fathah, huruf keduanya apa? Sukun, huruf ketiganya dhammah kan, huruf terakhir dhammah. Kan sama. Sama. Ini kata yakulu sama dengan yaktulu, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Berarti kalau tidak ada bedanya, apa bentuk aslinya ini? Ini yakulu. Apa bentuk aslinya? Kasih sama dengan ini. Sama dengan ini. Ya? Sebelum dia jadi seperti itu, yakulu, dia adalah yakwulu. Yakwulu. Itu asalnya. Karena sama dengan yaktulu, yaf'ulu. Berarti, yakulu asalnya apa? Yakwulu. Coba ucapkan. Apa? Yakwulu. Bandingkan, yakulu. Ulang yang ini. Ulang. Yang ini. Ganti. Ini. Ini. Mana yang mudah? Hah? Yakulu atau yakwulu? Hah? Begitu. Ini domahnya ini waw dipindah ke kof supaya mudah diucapkan. Paham gak ini? Jadi ilmu sorof mempermudah itu yang sulit. Nanti ada kaidahnya. Kenapa dipindah? Ada kaidahnya di dalam. Ini anak cuma mau menggambarkan bahwa ilmu sorof itu mempermudah yang sulit dibaca. Antum bisa pahamin? Jelas ini? Jelas dengan satu contoh ini? Jelas ya? Ini sekedar contoh saja. Bahwa dengan ilmu sorof yang sulit dibaca bisa menjadi apa? Mudah dibaca. Nanti ada kaidahnya di dalam. Ini cuma anak mau contohkan bahwa bisa mempermudah yang sulit. Bisa mempermudah apa yang sulit. Antum paham? Baik, itu satu contoh. Itu fungsi yang kedua. Faedah yang kedua kalau antum belajar sorof. Faedah yang ketiga, menjaga bahasa Arab. Iya, bahasa Arab ya pasti akan dijaga oleh Allah. Karena bahasa Al-Quran. Al-Quran kan akan dijaga oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Berarti Allah sudah jamin untuk menjaganya. Untuk menjaganya. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran adalah dengan menjaga bahasa Arab. Adalah dengan menjaga apa? Bahasa Arab. Dengan mempelajari ilmu sorof, maka kita ikut menjadi sebab terjaganya apa? Bahasa Arab. Antum paham ini? Ikut menjadi sebab terjaganya bahasa Arab. Coba lihat itu tadi. Itu qatala. Yaktulu. Ada nanti kata dalam bahasa Arab mirip dengan qatala. Bentuknya 3 huruf. Fataha. Tapi dia bukan, seharusnya kan kalau antum samakan dengan ya, yaktulu berarti apa? Yaktuhu kan begitu. Supaya sama. Cuma nanti ada kaidah
yang kita akan pelajari. Kalau huruf terakhirnya atau huruf sebelum terakhir itu keluarnya di tenggorokan, itu pasti sebelum terakhirnya di fathah. Pasti sebelum terakhirnya apa? Di fathah. Ada kaidahnya nanti. Kalau huruf terakhirnya atau huruf sebelum terakhir keluarnya dalam makhraj huruf adalah di tenggorokan, maka huruf sebelum terakhir itu di fathah, tidak di dhammah. Kalau ada orang baca yaftuhu, huruf sebelum terakhirnya dia dhammah. Karena dia mau samakan ini. Benar atau salah? Hah? Salah. Itulah namanya menjaga bahasa Arab. Dari mana kita tahu? Kaidah shorof. Ini kan huruf terakhirnya keluar di mana ini? Tenggorokan. Maka pasti ini sebelum terakhir di fathah. Yaftahu. Paham gak ini? Jadi menjaga bahasa Arab dengan hal itu. Bisa paham ini? Jelas kan? Semua begitu. Antum dapat kata gundul ya. Ya, dapat kata gundul misalnya seperti ini. Huruf pertamanya kan mirip semua huruf pertama, kedua. Huruf pertama, kedua, terakhir. Nah ini, huruf kedua sukun. Huruf terakhir kan dhammah. Ini. Hanya ini kita baca apa? Kita mau samakan dengan yaktulu, itu jadinya apa? Kalau antum samakan dengan yaktulu. Kan yadhubu. Tapi masalahnya huruf terakhir bukan tenggorokan. Huruf sebelum terakhir tenggorokan. Pasti dibaca apa? Dibaca fathah. Nah, kita bisa tahu orang ini salah baca. Ini sudah benar. Karena ada kaidahnya nanti. Kalau keluarnya dari tenggorokan huruf terakhir atau huruf sebelum terakhir, maka di fathah huruf sebelum terakhir. Ada paham kan? Ini namanya menjaga bahasa Arab dengan kaidah shorof. Dengan kaidah shorof. Dan memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Karena satu kata itu bisa banyak. Misalnya kotala. Itu kotala bisa jadi yaktulu, bisa kotlan, kotilun, maktulun, uktul, lataktul, maktalun, miktalun, kutila, yuktalu. Jadi bisa banyak. Ini kata kotala saja. Kotala. Bisa jadi kotala, bisa jadi yaktulu. Bisa jadi kotlan, kotilun, maktulun, uktul, lataktul, maktalun, miktalun, kutila, yuktalu. Bisa jadi 12. Satu kata. Terus kotala sendiri lagi bisa dipecah lagi. Kotala, kotalu. Kotalat, kotalata, kotalna. Jadi bisa banyak. Jadi dengan belajar shorof kita memperkaya apa? Bahasa Arab. Iya, dengan adanya banyak pecahan-pecahan yang sangat banyak. Jelas kan? Ini ya, faedah dan fungsi dari mempelajari ilmu shorof. Dari mempelajari ilmu shorof. Kemudian berikutnya timbangan shorof. Shorof itu di antara hal yang mempermudah kita mempelajarinya karena dia pakai timbangan. Kan dia menggunakan yang namanya timbangan. Ada wazannya, ada cetakannya. Ada cetakannya. Cuman di buku ini kita tidak menghafal cetakan. Kita menghafal teori, kaidah dari cetakan itu. Jadi kita tidak ada hafal fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun, tidak ada. Kita cuma menghafal kapan fa'ala yaf'ulu, kapan fa'ala yaf'alu, kapan fa'ala yaf'ilu. Jadi tidak ada hafal wazan. Di dalam belajar buku ini. Buku ini. Dan itu sesuai juga dengan buku yang dikarang di Arab. Tidak ada hafal wazan. Cuman hafal bagaimana cara menimbang dan apa timbangannya ini kata. Anda paham kan? Jadi ini berubah, beda dengan yang lain. Buku ini tidak sama. Karena kita fokus kaidah saja. Dan itu sesuai dengan buku-buku yang dikarang oleh ulama bahasa kita. Ilmu shorof. Ya. Mempelajari bagaimana cara menimbang. Bagaimana cara menimbang dari setiap kata. Dan setiap kata ini apa timbangannya. Ini fokusnya. Sekarang timbangan shorof. Iya, ini semua pendahuluan. Belum masuk di inti. Timbangan shorof. Dalam menimbang kata bahasa Arab,
Seorang harus memperhatikan 4 perkara. Ini sebelum kita menimbang. Banyak orang hafal timbangan, tapi karena tidak tahu apa yang harus dia perhatikan, maka dia tidak bisa praktekkan yang dia hafal dari timbangan. Iya, antum harus perhatikan dulu. Dalam menimbang kata bahasa Arab, seorang harus memperhatikan 4 perkara. Ini 4 ini harus selalu diperhatikan. Pertama, harokat dan sukunnya. Harokat dan sukunnya. Misal, tadi antum dapat kata kotala. Sekarang saya ganti menjadi kata ba. Antum mau timbang ini kata. Ini kata-kata ba, antum mau timbang. Nanti ada alat untuk menimbang. Kita akan kasih. Alat untuk menimbang dalam bahasa Arab itu 3 huruf. Yang dipakai sebagai dasar. Huruf ba, ada huruf ain, ada huruf lam. Iya. Huruf fa, ain, lam itu harokatnya tergantung daripada yang ditimbang. Makanya mungkin agak jauh kalau antum hafal timbangannya tapi tidak tahu yang ditimbang. Padahal ini timbangan tergantung daripada yang ditimbang. Bukan timbangannya dulu dihafal baru cari yang mau ditimbang. Bukan. Ini timbangan harokatnya atau sukunnya tergantung ini yang antum timbang. Misal kata ba. Kita mau timbang ke fa'ain lam. Kita tulis fa'ain lam. Maka harokat ini timbangan. Antum harus perhatikan harokat ini yang ditimbang. Paham kan? Ini kan sama-sama 3 huruf. Ba, kaf ke sini. Ta ke sini. Lam ke sini. Kalau antum ditanya, apa timbangannya kata ba? Maka antum bilang apa? Ambil harokatnya, jangan hurufnya. Harokatnya saja yang diambil. Berarti kata ba, apa timbangannya? Hah? Fa'ala. Antum dapat lagi kata syariba. Timbang dengan fa'ain lam. Apa timbangannya? Hah? Ini syariba. Timbang dengan fa'ain lam. Ambil harokatnya. Hah? Apa? Masa. Iya. Seperti ini. Anda dapat kata lagi misalnya karuma. Apa timbangannya? Timbang dengan fa'ain lam. Hah? Jadi itu timbangan, bukan yang mau dihafal. Yang mau antum hafal ini yang ditimbang. Karena itu timbangan, ikut ke sini. Apapun harokatnya. Anda paham ini? Jadi harus perhatikan harokat. Dan sukunnya. Antum tiba-tiba dapat kata gini. Dalam bahasa Arab, nanti dalam kitab. Iya, dalam kitab. Dorbun. Apa timbangannya? Dorbun. Timbang dengan fa, ain, lam. Harokat dan sukunnya ambil. Jadi, dorbun. Apa? Apa? Dapat lagi kata misalnya, kotlun. Kotlun. Ingat, ambil harokat dan sukunnya. Jangan ganti hurufnya. Iya, kotlun. Apa? Apa? Dapat tiba-tiba kata hurujun. Ini sebentar antum akan pelajari. Jadi ambil harokat dan sukunnya. Dan nanti setelah itu gimana itu huruf waw. Sebentar. Fungsi berikutnya lagi. Paham kan? Antum sudah paham ini, ambil harokat dan sukunnya. Itu perhatikan dulu. Baru timbang. Jangan datangkan dulu timbangannya baru cari kosakatanya. Enggak. Kosakatanya kan ada di kamus. Ada di kamus tertulis baru timbang itu kata. Itu mudah. Karena kalau kita hafal timbangannya saja, enggak tahu kosakatanya, percuma juga. Punya alat tapi enggak punya buah untuk ditimbang. Ikan begitu. Harus ada dulu yang mau ditimbang baru cari apa? Timbangannya. Jadi jangan dibalik. Karena sebagian orang fokus hafal timbangan,
dia lupa yang mau ditimbangnya tidak ada ternyata. Baik, alhamdulillah. Jadi itu yang harus dipahami. Ini pertama. Yang harus antum perhatikan. Yang kedua, yang harus diperhatikan. Huruf yang dikedepankan atau yang diakhirkan. Karena kadang di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang dipindah hurufnya. Dipindah hurufnya. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Misalnya, contoh ya, mereka bilang nanti dipakai istilah di buku berikutnya, ada namanya kolbul makan, pindah tempat. Pindah tempat. Dalam bahasa Arab kadang begitu. Kadang pindah tempat. Ada beberapa kata yang pindah tempat hurufnya. Yang pindah tempat hurufnya. Misalnya mereka bilang ada kata jadzaba. Jadzaba. Apa timbangannya itu? Hah? Timbangan dengan fa ain lam. Apa? Apa? Jadi kalau kita masukkan berarti gini, berarti fa ain lam fa a la. Cuma kadang datang dalam sebagian dikatakan dia adalah jabada. Jabada. Bukan jazaba. Tapi jabada. Huruf apa yang pindah? Kan ba-nya berpindah ke tengah. Ya kan? Yang di tengahnya tadi berpindah ke mana? Ke belakang. Kalau pindah, pindah juga. Tadi kan kita mau pindah timbang pakai fa, ain, lam. Jadi yang pindah itu kasih pindah juga. Berarti di sini ini kan tadi jadzaba fa'ala. Berarti kalau di sini adalah apa? Jadi antum tulis fa karena tidak berpindah, lam baru ain. Jadi kalau berpindah harus pindah juga, maka harus antum perhatikan mana yang sudah pindah, mana yang tidak pindah. Dan ini sedikit dalam bahasa Arab, tidak banyak. Tapi harus ditahu juga. Ini perhatikan yang kedua. Ini hal yang kedua. Huruf yang dikedepankan dan huruf yang diakhirkan harus antum perhatikan. Itu fokus dalam timbangan ilmu sorof. Iya. Yang ketiga, bangunan asal dan tambahan-tambahannya. Dan tambahan-tambahannya. Misalnya antum dapat kata ya, ini ada kata-kata ba. Asal bangunannya adalah huruf kaf, ta, ba. Makanya cetakannya adalah fa, ain, lam. Kan itu asal. Tapi kadang datang dalam kitab menjadi ya katibun. Ini kata ba datang menjadi apa? Kata apa? Katibun. Berarti ini ada asli dan ada tambahan. Tadi aslinya apa? Kata ba kan? Paham? Ini kalau katibun, apa aslinya? Kayak kata ba. Kan begitu? Kan ini kan cuma perubahannya. Perubahannya. Ini katibun perubahannya. Asalnya kata ba. Sekarang kalau antum ditanya, apa huruf tambahannya ini dalam katibun? Apa? Alif. Dari mana kita tahu alif? Karena kita sudah tahu aslinya apa. Anda paham? Dapat kata misalnya ada kata khoroja. Khoroja. Itu asli. Wazannya, timbangannya khoroja. Fa'al. Dapat kata khuruj. Ini khuruj adalah dari khoroja. Dari khoroja. Paham? Kalau antum ditanya, apa aslinya khoroja? Khuruj. Khoroja. Paham aslinya? Setelah itu ditanya, apa tambahannya? Begitu. Dari mana kita tahu tambahannya wow? Karena kita sudah tahu apanya? Aslinya. Itu harus diperhatikan. Ada tambahannya enggak? Dan mana aslinya? Kenapa kita harus tahu asli? Supaya kita tahu tambahannya yang mana. Dan supaya kita tahu di mana ditambah. Kan itu nanti cara menimbang. Tambahan itu juga ditambah dalam timbangan. Tambahan itu juga ditambah dalam apa? Timbangan. Nanti ada cara menimbang. Ini yang ketiga. Harus antum perhatikan mana bangunan asal. Maksudnya asli dari kata itu. Dan mana tambahannya. Dan mana apa? Tambahannya. Nanti di cara menimbang. Antum akan tahu faedah. Dari mengetahui mana asli, mana tambahan. Iya. Yang keempat.
Dalam menimbang kata dalam bahasa Arab, antum harus memperhatikan apakah ada penghilangan atau tidak. Ini masalah. Apakah ada penghilangan atau tidak. Ini juga harus diperhatikan. Contoh ya, contoh. Antum dapat kata, ini hanya sekedar contoh dulu, nanti antum akan tahu ilmunya. Akala. Akala. Apa timbangannya? Hah? Apa timbangannya? Tiba-tiba datang dalam bahasa Arab. Kul. Huruf apa yang hilang? Hah? Hamzah. Huruf apa yang hilang? Hamzah. Berarti huruf kedua terakhir atau pertama? Paham dulu. Itu kan aslinya akala. Tiba-tiba datang apa? Kul. Hilang huruf pertama, Hamzah. Jadi ini tadi timbangannya fa ain lam. Sini juga turun ke sini. Ya, fa ain lam ini turun ke sini. Hilang di yang ditimbang, hilang juga timbangannya. Berarti sekarang tinggal ini. Ain lam. Karena hilang apanya? Fa-nya, huruf pertama. Anda paham ini? Jadi kalau hilang, hilang juga ini ditambah. Makanya kalau antum hafal timbangannya, kacau juga. Karena ketika dapat yang hilang, gimana caranya antum hafal? Iya kan? Jadi, kalau ini pada kata yang ditimbang, hilang, maka timbangannya juga apa? Harus hilang huruf yang semisal dengannya. Yang senilai dengannya. Paham? Jadi, ini harus diperhatikan. Ini kul, apa aslinya? Karena tidak ada fiil yang dua huruf. Ya, tidak ada fiil yang dua huruf. Berarti kalau datang dua huruf, oh ada yang hilang. Tinggal dicari, ini hilangnya yang mana? Anda paham? Hilangnya huruf yang mana? Ini diperhatikan dalam bahasa Arab, dalam menimbang. Karena kalau antum tidak tahu ini, yang hilang yang di mana, bisa saja antum tafsir timbangannya full. Paham kan? Ternyata bukan full, tapi apa? Ul. Yang ini. Bukan yang ini, tapi yang ini. Antum paham kan? Ini harus ditahu. Apakah ada penghilangan atau tidak? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, ini masalah. Pertanyaannya, hilang yang mana? Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Atau yang keempat? Atau yang kelima atau yang keenam? Kan bisa sampai 6 huruf. Kalau fi'il. Kalau isim bisa sampai 7 huruf. Hurufnya. Jadi harus kita perhatikan. Ini dalam menimbang. Sebelum antum menimbang, ini dulu diperhatikan. Harokat dan sukunnya. Huruf yang dikedepankan atau huruf yang diakhirkan. Bangunan asal dan tambahan-tambahannya. Kemudian yang keempat, apakah ada penghilangan atau tidak. Itu diteliti dulu. Makanya disebutkan oleh ulama bahasa, timbangan sorof itu adalah timbangan yang paling teliti. Karena segala sesuatu dia perhatikan. Lebih teliti daripada seluruh timbangan yang ada. Atau mau timbang buah. Itu tidak diperhatikan harokat dan sukunnya. Iya kan? Mana yang dikedepankan, mana yang diakhirkan. Mana yang ditambah, mana yang dikurangi. Anda paham kan? Iya. Itu enggak. Yang penting tambah-tambah. Kan begitu. Kalau antum menimbang. Sementara penjualnya enggak tambah. Itu yang diperhatikan. Ini timbangannya lebih atau kurang? Kan begitu saja. Kalau sorof enggak. Semuanya. Ini lebih atau kurang? Ini harokatnya bagaimana? Sukunnya bagaimana? Hurufnya ada enggak yang dikedepankan atau yang diakhirkan? Ini timbangan yang paling teliti. Yang paling teliti. Iya, ini ilmu sorof. Kita cukupkan di situ. Besok baru kita masuk di pembahasan alat untuk menimbang dan cara menimbang. Ini masih pendahuluan. Kita belum masuk di pembahasan sorof. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.